Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah petualangan Tori di Keraton Merapi, kisah dari Sinta Diary. Oh, terima kasih ya Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa yang sudah mengizinkan kami untuk membawakannya. Dan oh iya buat teman-teman mungkin yang, suka membaca bisa mengunjungi karya-karya dari Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan pasti udah nggak sabaran ya untuk masuk ke dalam kisahnya, sudah masuk ke part 4 nih Keraton Merapi, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung dan bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang ya, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi deh, pasti udah nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Kita masuk ke dalam kisahnya dari halaman belakang rumah Bang Ilo. Kita menuju ke Keraton Merapi. Misteri Tujuh Pilar Merapi. Keraton Merapi Part 4. Semakin lama Desta berada di wilayah Karangputih, hati Desta semakin tergerak untuk menuju ke suatu tempat. Mereka menyeberangi sungai, menuju ke Gunung Karangputih. Banyak rintangan yang mereka hadapi hingga sampai di tempat tujuan. Rintangan yang ada tidak membuat mereka kesulitan. Ini adalah tempat paling berbahaya di wilayah Karangputih, Tuan Muda. Tapi tempat inilah tempat tinggal penduduk asli yang tidak tertangkap oleh prajurit Putarakala, ucap Sentano. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Boleh juga cara berpikir mereka ini. Kenapa kau banyak diam akhir-akhir ini, Mbah? Tutur Desta. Tidak apa-apa, nak. Kenapa kau tiba-tiba ingin ke sini? Tanya Mbah Basir. Ya, tidak tahu juga, Mbah. Sepertinya aku seperti dituntun untuk kemari, balas Desta. Awas Tuan Muda, teriak Sentano. Saat mereka sedang berbincang, tidak diketahui dari mana mereka tiba-tiba diserang tanpa ada peringatan sebelumnya. Di saat mereka sedang berbincang, mereka mendapatkan serangan mendadak dari dalam hutan. Panas spiritual melesat menghujani mereka yang dalam keadaan lengah. Babasil yang berada dalam ranah jiwa baru, serangan kejutan tersebut tidak akan mempan terhadapnya. Panas spiritual itu tidak akan bisa menembus kulit Babasil. Tapi sayang, Sentano harus mengalami nasib buruk. Dia berusaha melindungi Desta mati-matian, tetapi akhirnya dia harus menerima beberapa anak panah yang menancap di beberapa bagian tubuhnya. Padahal panah jiwa juga tidak akan melukai jiwa Desta yang berada di ranah pondasi sempurna. Tetapi Sentano tetap melindungi Desta dengan nyawanya. Sentano, apa kau baik-baik saja? Bah, kendalikan situasinya, Bah, ucap Desta. Wah, auman dari Mbah Basil membuat beberapa sosok yang menyerang mereka berjatuhan yang berada di atas pohon. Aku baik-baik saja, Tuan Muda. Jawab Sentano. Istirahatlah sebentar, biar kami bereskan dulu masalah di sini. Niat ingsun, ajiku Komara Geni. Saat Desta mengeluarkan ajian Komara Geni, sosok yang bersembunyi di balik hutan keluar. Mereka berbondong-bondong menghampiri. Terlihat ranah mereka hanya jiwa besi, dan yang paling tinggi berada di pondasi awal. Ki Wongso kembali. Ya, benar, beliau kembali. Syukurlah. Singa Agung juga di sini, ucap mereka yang mulai ramai berkumpul mendekat. Ada apa ini? Ucap Desta bingung. Desta tahu siapa mereka meskipun baru pertama kalinya Desta bertemu. Ya, mereka adalah penduduk desa Karangputih yang masih bertahan. Melihat ranah jiwa mereka yang rendah, sangat mustahil bisa bertahan di hutan tersebut. Namanya hutan jiwa Karangputih. Mereka bisa bertahan karena mereka dilindungi oleh hutan jiwa. Dinamakan hutan jiwa karena hutan tersebut hidup. Konon, hutan jiwa memang memiliki jiwa yang mengendalikan hutan tersebut.
Mbak Basil jelas tahu kenapa hutan jiwa bisa memiliki jiwa, karena hutan jiwa adalah tempat di mana Mbak Basil menyegel setengah jiwa anak perempuan yang dulu pernah ia sembunyikan. Dan anak perempuan itu tak lain adalah Laura. Aku bukan Ki Wongso, tapi aku adalah cucunya. Tapi aneh, aku merasa sangat dekat dengan kalian, ucap Desta. Anda juga sangat familiar bagi kami. Kami yakin bahwa hari ini akan tiba. Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Ki Wongso, tetapi melihat Anda di sini, seperti kami melihat Ki Wongso ketika masih muda. Perkenalkan, nama saya Bejo, Tuan, jawab kepala desa yang bertanggung jawab di sana. Desta tidak banyak bertanya, karena Desta sudah mengetahui hampir keseluruhan tentang wilayah Karangputih. Dan saat memasuki hutan, tiba-tiba saja Desta menangis tanpa sebab. Ada apa, Tuan? Tanya Bejo. Tidak. Aku hanya merasa sangat dekat sekali dengan hutan ini. Seperti ada sesuatu yang menarikku ke sini, balas Desta. Oh, apa mungkin Dewi Hutan yang menuntun Anda? Ucap Bejo. Dewi Hutan? Siapa itu? Tanya Desta. Dewi Hutan adalah sosok yang melindungi kami selama ini. Mari, saya antar Anda ke tempat di mana Dewi Hutan berada, ucap Bejo. Di dalam hutan yang rimbun mereka berada, dari situasi saat itu tidak mungkin bagi makhluk seperti mereka bisa hidup. Tetapi setelah lebih jauh masuk ke dalam hutan, ada pemukiman yang cukup besar. Di sanalah sebagian warga Karangputih berada. Apakah tinggal di sini Dewi Hutan yang kau maksud, Bejo? Tanya Desta. Oh bukan, Tuan. Pemukiman ini tempat di mana kami tinggal. Dewi Hutan berada di puncak. Ada gua di sana, tempat Dewi Hutan berada. Mari saya antar, balas Bejo. Setelah beberapa saat, mereka tiba di gua yang dimaksud. Pintu gua tidak seperti gua pada umumnya. Di sana dihiasi pernak-pernik yang indah dan sangat bersih terawat. Bahkan di dalam gua terlihat seperti ruangan yang cukup mewah dibandingkan dengan pemukiman sebelumnya. Banyak hiasan dan juga dekorasi yang cukup indah, menjadikan gua tersebut adalah tempat terindah di wilayah tersebut. Semakin Desta mendekat, perasaan dia semakin kuat. Dia akhirnya bisa menebak siapa yang ada di dalam ruangan kecil tersebut. Dan saat Desta membuka ruangan tersebut, berbaringlah sosok wanita yang sangat Desta kenal. Laura Ning. Desta sampai gemetar. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di hadapannya adalah sosok wanita yang ia cintai, tetapi dalam wujud anak-anak yang berumur 10 tahunan. Desta menyadari ada belenggu atau segel yang menahan jiwa tersebut. Dan Desta mengenali segel tersebut. Segel tersebut pernah Desta lihat sebelumnya ketika dulu saat energi spiritual Tori disegel oleh Mbak Basil. Mau sampai kapan kau diam, Mbak? Ini sudah saatnya kau menjelaskan, ucap Desta serius. Memang tidak bisa lagi aku tutupi, nak. Semuanya itu bermula, balas Mbak Basil yang kemudian menjelaskan semuanya. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Basil, pada awalnya Desta sangat marah kepada Ki Wongso, tetapi Desta bisa memahami situasi yang dialami oleh Ki Wongso di saat akhir. Bahkan Ki Wongso dan ketiga temannya harus rela bertempur habis-habisan demi membela dan menjaga harga diri sebagai seorang manusia. Meskipun pada akhirnya mereka harus gugur, Desta menangis tanpa bisa mengeluarkan air mata mengetahui kebenarannya. Jiwa Laura yang sebelumnya disegel Mbak Basil hanyalah berupa gumpalan jiwa, tapi yang terlihat saat itu jiwanya sudah mulai terbentuk, tetapi dalam kondisi anak-anak. Jiwa Laura juga tidak bisa bergerak, matanya terpejam dan tidak bisa bersuara seperti jiwa yang mati. Aku tahu kalian pasti akan datang ke sini. Terima kasih Yang Basil karena telah membawaku kemari. Suamiku, meskipun aku sendiri merasa asing denganmu, tetapi bagian jiwaku sebelumnya sangat mengenalmu. Dan kau adalah seorang yang sangat berarti. Aku hanyalah pecahan jiwa yang rusak. Berkat Eyang Basil, aku bisa bertahan sampai sekarang ini. Semua ingatan yang kau miliki itu berasal dariku, suamiku. Para penduduk desa di sini sangat suka bercerita, memberikan informasi yang membuat aku semakin nyaman berada di sini. Tentunya aku melindungi mereka dengan mengendalikan hutan ini untuk bertahan, ucap Laura kepada Desta melalui kekuatan pikiran. Laura,
Laura, ucap Desta yang tak kuat lagi menahan rasa rindunya. Suamiku, tidak perlu terbawa perasaan. Semua sudah takdir yang menentukan. Aku hanya berharap kau bisa mengembalikan situasi di alam Merapi karena aku tidak sendirian. Aku tahu rekan-rekanmu bisa diandalkan. Setelah mendengar penjelasan dari Yang Basil, aku tidak berharap kau harus menggulingkan Kesultanan Merapi. Tapi temuilah Raja Merapi dan bersihkan nama Eyang Wongso. Aku tahu yang dilakukan Eyang Wongso salah sebelumnya. Dan segini saatnya kau cucunya untuk membenarkannya, suamiku, ucap Laura. Awalnya kami kesini hanya ingin liburan, hanya ingin sekedar tahu seperti apa keraton Merapi itu. Tetapi kali ini aku punya tujuan. Kesultanan Merapi harus dihancurkan. Jika perlu, seandainya keraton Merapi menghalangi, maka akan aku runtuhkan. Tiba-tiba saja Komara Geni bangkit dengan sendirinya saat amarahnya terpicu. Rambut Desta berubah menjadi api. Tidak hanya lengannya saja yang diselimuti api, tetapi kakinya juga. Kondisi tersebut adalah ajian Komara Geni tingkat akhir, meskipun tidak sehebat Ki Wongso, tetapi dengan umur Desta yang masih terbilang sangat muda, sudah mampu membangkitkan api sejati di tingkat tersebut. Di tempat Tori dan yang lainnya berada, Broto, Warto, dan Begul dipercayakan untuk memandu mereka. Mereka masih berada di jalur tak berujung dan menuju portal lainnya. Sedangkan Jaka, dia masih mempelajari pelindung yang menutupi Villa Joglo. Sambil memahami, dia juga memperbaiki pelindung tersebut, dibantu oleh Yada yang memang ahli dalam ilmu perlindungan. Sedangkan di dunia manusia, Yuda sudah bersiap untuk pergi mencari tahu kebenaran tentang kejadian yang menimpa Tirta. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan Geger Boyo atau punggung buaya yang runtuh. Geger Boyo sendiri adalah bukit yang menahan lahar panas untuk melindungi kawasan Yogyakarta terkena lahar atau awan panas. Namun ternyata tidak hanya Yuda saja yang berniat untuk menyelidiki musibah yang menimpa Tirta. Sebagai orang yang pernah diselamatkan oleh Tirta, Rama juga diam-diam menyelidikinya. Setelah dia meminta muridnya datang untuk menyebut Tirta, lalu Rama menyelidikinya tanpa sengaja. Yuda dan Rama akan bertemu. Mereka akan kembali berduel tanpa ada yang menghalanginya. Hidup mati mereka ditentukan di sini. Malam itu cukup cerah. Bulan bersinar terang berpadu dengan gemerlap bintang-bintang yang berkedip. Sesekali terlihat aktivitas angkasa. Benda kecil bersinar yang bergerak pelan dan ada juga dengan kecepatan tinggi. Seperti itulah suasana di dekat bunker Kali Adem di mana Yuda berada yang sedang melakukan meditasi untuk mendapatkan wangsit seputar pengetahuan tentang dunia Merapi. Yuda Mentige berasal dari suku Dayak pedalaman yang bernama Dayak Punan. Suku Dayak ini sangat tersembunyi dan hidup di gua di pedalaman hutan. Dayak Punan adalah suku paling kuat dari suku-suku Dayak lainnya. Konon Dayak Punan mahir dalam hal ilmu spiritual seperti menghilang, kebal, dan sangat mahir dalam bertarung. Jika suku-suku Dayak lainnya biasa berburu binatang, maka Dayak Punan lebih suka berburu kepala manusia, meskipun perburuan kepala manusia ini tidak lagi dilakukan sejak lama. Karena mereka tinggal di pedalaman hutan, mereka pun juga mampu berkomunikasi dengan alam, dan hal itulah yang Yuda lakukan di dekat bunker Kali Adem. Yuda konon bukanlah asli keturunan dari Dayak Punan. Sedari kecil, Yuda diasuh oleh suku Dayak tersebut, tetapi sebelum itu Yuda diasuh terlebih dahulu oleh sosok gaib kuat yang mendiami hutan Kalimantan bernama Takau. Yuda sendiri tidak tahu siapa orang tuanya. Yang dia tahu, keluarganya adalah Dayak Punan. Berkat ilmu spiritual yang tinggi yang ia pelajari dari suku Dayak Punan, Yuda mampu mengetahui asal-usulnya dibantu oleh kepala suku. Puluhan tahun yang lalu, sebelum Yuda lahir, ada sepasang kekasih yang menjalin hubungan terlarang. Kedua orang tua mereka tidak merestui hubungannya, yang akhirnya keduanya lari dan nekat hidup di tengah hutan belantara.
Si wanita adalah anak seorang juragan yang memiliki ratusan hektar perkebunan, sedangkan yang laki-laki hanyalah seorang pekerja buruh harian. Orang tua wanita itu menyewa beberapa orang untuk mencari anaknya. Tidak peduli apa yang terjadi, anaknya harus kembali dan memerintahkan untuk membunuh lelaki yang membawa kabur anaknya tersebut. Selama beberapa bulan pencarian, akhirnya mereka ditemukan. Wanita itu dalam kondisi hamil kurang lebih 7 sampai 8 bulan. Orang tua wanita itu tidak terima, lalu membunuh kekasihnya dan dibiarkan mayatnya ditinggalkan begitu saja. Bahkan orang tuanya berniat ingin menggugurkan kandungan anaknya, tetapi karena nasihat dari beberapa orang, karena kondisi kandungannya sudah di tahap akhir, akan beresiko tinggi jika dengan paksa menggugurkan kandungan. Akhirnya orang tua itu membiarkan anaknya lahir. Namun setelah anaknya lahir, orang tuanya atau kakek dari bayi tersebut membawanya ke tengah hutan lalu membuangnya. Mengetahui hal itu, wanita itu sangat histeris hingga kehabisan darah dan meninggal dunia 2 hari setelah anaknya dibuang. Suara tangisan bayi lelaki di kegelapan hutan menggema. Oh, ada bayi manusia yang malang. Ucap sosok makhluk kuat yang bernama Takau. Takau adalah makhluk yang menyeramkan. Menurut kepercayaan warga Kalimantan, Takau merupakan makhluk halus yang paling sakti. Anak lelaki itu akhirnya dirawat oleh Takau. Bayi itu diberikan kemampuan untuk membalas dendam dan diberi nama Sima. Sima mampu menyerang manusia dan memakan jantung korbannya. Takau memiliki anak Sima cukup banyak, tapi dari semua anak Sima yang ia rawat, Sima satu ini sama sekali tidak bereaksi setelah diberikan kemampuan oleh Takau. Biasanya bayi manusia yang ia rawat dan dia berikan kemampuan, maka bayi tersebut akan langsung berubah menjadi siluman yang haus darah. Namun hal itu tidak terjadi dengan bayi yang baru saja Takau dapatkan. Pada saat itu memang sering kali terjadi orang hilang dan ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan lubang di dada tanpa adanya jantung. Hampir setiap minggunya selalu saja ada korban, laki-laki, perempuan, atau bahkan anak-anak yang menjadi korban kebrutalan anak Sima. Warga setempat pernah melakukan perburuan, namun mereka tidak mampu untuk menghadapi Takau yang menjadi orang tua asuh anak Sima. Akhirnya warga setempat meminta bantuan suku Dayak pedalaman untuk mengusir atau memusnahkan makhluk jahat tersebut. Setelah perundingan, akhirnya kepala suku Dayak Punan saat itu menyetujui permintaan warga dengan bayaran beberapa ternak yang sudah disepakati. Perburuan Takau akhirnya dimulai. Kepala suku memilih beberapa orang yang mahir dalam ilmu spiritual untuk memburu Takau dan anak Sima. Ampong, Den, kalian memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dibandingkan yang lain. Berangkatlah, cari Takau, lalu musnahkan dia. Jangan biarkan ada anak Sima yang lolos. Perintah kepala suku. Siap kepala suku, jawab mereka. Ampong dan Dehen beserta beberapa pemuda kuat dari suku Dayak pergi untuk memburu Takau. Mereka dilengkapi dengan senjata magis mereka, yaitu mandau dan beberapa senjata lainnya untuk menunjang keberhasilan dalam berburu. Dehen adalah seorang pria yang mampu mendeteksi makhluk halus. Kemampuan melacaknya tidak diragukan lagi. Selain itu, Dehen juga ahli dalam ilmu spiritual tingkat tinggi. Ampong adalah anak kepala suku yang mana nantinya dia akan menjadi kepala suku berikutnya. Sudah wajib bagi seorang anak kepala suku untuk mengemban tugas yang ada di sukunya. Ampong sangat mahir dalam ilmu mandaunya. Jangankan manusia, makhluk halus saja bisa dia tebas dengan pusakanya. Selain itu, para pemuda yang mengikutinya juga tidak kalah saktinya. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Calon-calon panglima penjaga suku berikutnya. Berhenti, jangan ada yang bergerak, ucap Dehen. Ada apa, Hen? Sudah dekatkah? Tanya Ampong. Ada banyak sekali anak Sima dan lebih dari satu Takau. Hati-hati, Dehen memperingatkan. Mereka semua menengok ke arah sumber suara yang menjerit itu.
"Hai, kau tak apa, Pet?" ucap Ampong. "Saya tidak apa-apa, terima kasih," balas si Pet. Beruntung, Ampong dengan cepat mengayunkan mandaunya dan mengenai anak Sima yang tiba-tiba saja menyerang si Pet yang sedang lengah. Dia hanya mengalami cedera ringan di punggungnya. Andai saja Ampong tidak bertindak, punggung si Pet pasti sudah jebol. Hati-hati semuanya, jangan sampai ada yang lengah. Kita sudah berada di sarangnya. Jangan biarkan anak Sima menyerang kalian. Waspadai gigitannya. Gigi mereka jauh lebih tajam daripada pedang, ucap Dehet. "Siapa kalian? Berani-beraninya memasuki wilayahku," ucap salah satu takau dengan wujud yang sangat mengerikan. "Takau, karena kau telah berbuat jahat, mengorbankan manusia yang tidak bersalah, kami dari suku Punan akan menghabisimu dan juga anak si masialan itu," ucap Ampong. Oh, kalian dari suku Punan. Sejak kapan suku Punan ikut campur? Kami tidak pernah mengusik suku kalian. Aku hanya memerintahkan anak-anakku untuk memangsa mereka yang memasuki wilayahku, dan kami tidak pernah sekalipun menyinggung kalian, ucap Takau. "Hei makhluk jahat, bahwa salah satu korbanmu yang sebelumnya itu berasal dari suku kami. Kau bilang tidak menyinggung kami," balas Dan sengaja mencari kesalahan. "Tidak mungkin. Aku bisa tahu dari bau kalian. Kami tidak sembarangan menyerang manusia," sangkal Takau. "Hei makhluk jahat, kami tidak butuh alasanmu. Mulai hari ini, kalian semua harus musnah. Bersiap semuanya," kata Dehet. "Kalian yang memaksa kami," ucap Takau yang kemudian bersiap untuk menyerang. Pertempuran panjang pun terjadi, tetapi akhirnya dimenangkan oleh suku Punan. Salah satu takau mati dan lainnya kabur. Hampir ada 20 lebih anak Sima yang juga mati, dan satu orang korban di pihak suku Punan, dia adalah si Pet. Meskipun sebelumnya hanya terluka ringan, ternyata luka tersebut cepat sekali membusuk yang membuat si Pet tidak berdaya dan menjadi bulan-bulanan anak Sima. Tidak perlu dikejar, kita sudah sampai batasnya. Jika takau satunya tidak lari, mungkin kita tidak berada dalam bahaya, ucap Ampong. "Ya, kau benar, Pong. Kita periksa sarangnya saja. Jika ada anak Sima lainnya kita musnahkan, lalu kita kembali," saut Dehet. Kemudian mereka memeriksa sarang takau. Banyak sekali bercak darah di sarang tersebut. Sepi, tidak ada anak Sima di dalamnya. Tetapi Dehet terfokus pada salah satu tempat, seperti sarang burung yang berada di atas. "Apakah itu anak Sima?" ucap Dehet. "Ah, memangnya apa lagi? Sini, biar aku saja yang membunuhnya," saut Ampong. Dan saat Ampong mendekat, anak tersebut tidak seperti anak Sima yang menyeramkan. Anak yang berada di sarang tersebut masih memiliki sisi kemanusiaan, masih seperti bayi manusia pada umumnya. "Apakah ini masih anak manusia?" ucap Ampong ragu-ragu. "Mungkin dia baru saja ditangkap oleh takau, jadi masih belum berubah menjadi siluman," jawab Dehet. "Lalu apa yang harus kita lakukan dengan bayi ini?" tanya Ampong. "Sudah, kita bawa dulu. Biarkan nanti kepala suku yang memutuskan," kata Dehet. Akhirnya mereka kembali membawa bayi tersebut sampai di pemukiman suku Punan. Semuanya heboh karena penemuan seorang bayi laki-laki di sarang takau yang masih dalam kondisi hidup dan masih dalam keadaan manusia. Sebuah ritual besar diadakan untuk mengetahui bagaimana nantinya nasib bayi laki-laki tersebut. Dan setelah ritual besar diadakan untuk mengetahui bagaimana nantinya nasib bayi laki-laki tersebut, setelah upacara ritual selesai, pemimpin ritual mengatakan bahwa bayi laki-laki tersebut masih seorang manusia. Akan tetapi, bayi laki-laki ini memiliki energi spiritual yang tidak biasa. Kepala suku akhirnya bersedia untuk merawat bayi laki-laki tersebut dan memberinya nama Mantige. Karena namanya terlalu sederhana, ada yang menambahkannya menjadi Yuda Mantige. Yuda Mantige tumbuh menjadi bocah yang kuat di atas anak-anak normal lainnya. Meskipun Yuda tidak tahu siapa orang tua kandungnya, dia tetap diperlakukan oleh kepala suku seperti anaknya sendiri. Meskipun Yuda tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, Yuda sudah terbiasa dan menjadikannya mandiri lebih cepat dari anak-anak lainnya. Ketika
Ketika berumur belasan tahun, Yuda sering bermimpi bertemu sosok burung raksasa. Burung tersebut melatihnya dalam mimpi hingga beberapa tahun mimpi itu sering muncul. Lalu dalam mimpi tersebut, burung tersebut memintanya untuk segera pergi dari suku Punan jika dia ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kemudian Yuda menyampaikan kepada kepala suku tentang mimpinya tersebut. Ayah, beberapa tahun ini aku sering bermimpi bertemu dengan burung besar dan dia melatihku, kemudian memintaku untuk pergi ke dunia luar. Apa arti dari mimpi tersebut, ayah? Ucap Yuda. Nah, kau adalah salah satu anak yang terpilih. Panglima burung secara pribadi menemuimu dalam mimpi. Jika benar kau dilatih di alam bawah sadarmu, jika kau bisa mengalahkan prajurit pilihan, aku akan mengizinkanmu pergi, nak, balas kepala suku. Dan setelah hari yang ditentukan, akhirnya pertarungan pun digelar di lapangan. Lawan Yuda adalah prajurit senior yang memiliki banyak pengalaman. Namun tidak sampai 5 ronde, Yuda dengan mudahnya mengalahkan prajurit tersebut. Saat itu umur Yuda baru 17 tahun. Sesuai janji kepala suku, ia pun mengizinkan Yuda untuk pergi. Kepala suku juga memperkenalkan seseorang. Dia juga berasal dari suku Punan tetapi tinggal di kota. Dia adalah mantan komandan prajurit suku Punan yang juga diizinkan pergi dari suku untuk mencari pengalaman di dunia luar. Namanya Mapurok. Akhirnya Yuda pun ikut Mapurok. Yuda banyak belajar mulai dari menulis dan membaca. Hanya dalam 2 tahun Yuda sudah bisa menulis dan membaca dengan lancar. 1 tahun dia belajar bahasa daerah. Bahkan Yuda bisa bahasa Jawa, Minang, dan Batak. Saat umur Yuda 20 tahun, dia pun sudah bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan kota. Pertama kalinya Yuda bertemu Korah secara langsung saat dia sedang melakukan aktivitas spiritual bersama Mapurok. Mapurok juga yang mengarahkan dan mengajarinya segala hal hingga waktu terus berlalu sampai Yuda akhirnya tiba di Pulau Jawa dan bertemu dengan Tori dan yang lainnya. Saat Yuda berada di sekitar Bangker Kali Adem, dia mendapatkan bisikan alam bahwa ada sesuatu aktivitas spiritual yang besar di sisi selatan Merapi, masih di sekitaran Kali Adem, hanya saja lebih ke selatan sedikit. Yuda langsung menuju ke tempat tersebut sesuai yang ia dengar. Setelah beberapa saat, Yuda tiba di kawasan yang dulunya disebut Geger Boyo. Yuda lalu mampir ke warung kopi terlebih dahulu, angkringan di sekitaran wilayah tersebut. Kopi hitam, mas? Siap. Mas, mau tanya lokasi Geger Boyo itu ke sana kan ya, mas? Tanya Yuda dengan bahasa Jawa. Oh iya, mas, benar. Kalau mau ke sana ya pagi atau siang saja, mas. Suasana terang, jawab penjualnya. Memangnya kalau malam seperti ini di sana tidak ada penerangan? Ucap Yuda. Ya ada, mas, tapi tidak ada yang berani malam-malam ke lokasi itu semenjak kejadian tahun 2006 silam. Banyak korban dan banyak rumor bahwa lokasi itu menjadi angker. Tuturnya. Kenapa disebut Geger Boyo, mas? Yang aku dengar katanya lokasinya tersebut menyimpan banyak misteri, kata Yuda. Oh, masnya ini bukan asli orang sini ya? Oh iya, saya asli Kalimantan. Oh, pantas. Geger Boyo itu sudah menjadi cerita turun-temurun, mas. Konon Geger Boyo itu ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Penjual itu melanjutkan ceritanya. Saat itu Raja Mataram memerintahkan sosok jin yang bernama Ki Jurutaman untuk melakukan tugas. Sayangnya tugas tersebut tidak bisa diselesaikannya. Sebagai tanda permintaan maaf, Ki Jurutaman bersedia melindungi anak cucu Mataram. Karena niatnya Ki Jurutaman sungguh-sungguh, Raja Mataram memerintahkannya untuk pergi ke pantai selatan. Dia lalu bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dan Ratu Kidul memberikan telur emas untuk diberikan kepada Raja Mataram. Setelah Ki Jurutaman kembali dan memberikan telur emas tersebut kepada Raja Mataram, Raja Mataram malah memberikannya kepada Ki Jurutaman. Setelah Ki Jurutaman memakan telur tersebut, dia menjadi raksasa dan berdiam diri di perbukitan yang disebut sebagai Geger Boyo. Ki Jurutaman melindungi dari lumpur panas dan material Merapi bersama pasukannya yang disebut Banaspati. Ki Jurutaman berjanji akan terus menjaga anak cucu Mataram hingga wong Jawa
wes hilang Jawane, atau orang Jawa sudah kehilangan karakter Jawanya. Janji Ki Jurutaman terbukti hingga tahun 2006 saat Geger Boyo runtuh. Mungkin memang sebagian penduduk Jawa sudah mulai menghilangkan kebiasaan adat Jawa, bukan mungkin lagi, bahkan sekarang ini sudah sangat jarang terlihat budaya Jawa diterapkan. Oh, menarik sekali ceritanya, Mas, ucap Yuda sambil menyeruput kopinya. Ya tapi tidak tahu itu benar atau tidak, percaya atau tidak, itu tergantung pribadi masing-masing. Kan ngono toh ucapnya. Seandainya cerita itu benar, Geger Boyo sudah runtuh, lalu kemana perginya Ki Jurutaman? Tanya Yuda. Walah, kalau soal itu ya saya tidak tahu, Mas. Tapi yang saya dengar, di kawasan itu masih sering terlihat banaspati yang berterbangan, Mas, dan tidak segan-segan menyerang orang. Banyak yang berpendapat karena perginya Ki Jurutaman, prajurit banaspatinya mulai mengamuk. Maka itu, tempat itu jadi sangat angker. Jelasnya, Yuda pun semakin tertarik setelah mendengar cerita dari penjual tersebut. Akhirnya, Yuda memutuskan untuk pergi menuju ke lokasi di mana Geger Boyo berada. Kita mundur dulu, di mana Rama pergi meninggalkan villa bersama Tirta. Saat Rama meninggalkan villa, Rama dijemput oleh muridnya. Ternyata Rama tidak pulang hari itu. Dia meminta muridnya untuk mengantar Tirta. Sedangkan Rama ingin menyelidiki lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi dengan Tirta. Karena penjelasan dari Ki Clara tidak membuatnya puas, Rama pagi itu terpaksa mencari penginapan. Dia tidak ingin yang lainnya tahu dan merepotkannya. Maka dari itu, Rama bertindak sendiri diam-diam. Saat hari mulai malam, Rama keluar penginapan dengan mengenai fiction merah milik murid sebelumnya. Rama tiba di suatu tempat di Dusun Cangkringan menuju lokasi Geger Boyo. Rama menyadarinya lebih dulu daripada Yuda karena Bobon sangat tahu banyak tentang kawasan Merapi. Bobon adalah Raja Kera yang berada di Gunung Merbabu. Merbabu dan Merapi cukup berdekatan, jadi Bobon tahu banyak tentang situasi Merapi. Mas, mau kemana, Mas? Jalan ini ditutup. Kalau mau ke sini pagi atau siang saja, Mas, ucap salah seorang pemuda yang sedang berjaga di jalur yang tak jauh dari lokasi Geger Boyo. Ada keperluan, Mas, sedikit mau ada aktivitas spiritual, balas Rama. Para pemuda di sana bingung tapi tidak ada alasan untuk mencegah Rama. Wes, hati-hati, Mas, kalau ketemu banaspati tiarap saja, jangan lari, ucap salah satu pemuda lainnya. Mitos makhluk banaspati adalah sosok api yang akan menyerang siapa saja yang dijumpainya. Untuk menghindari terkena amukan banaspati adalah tiarap penyentuh tanah. Konon banaspati tidak akan menyerang sosok yang sangat rendah atau berjalan secara mundur perlahan. Rama tiba di lokasi jalur aliran lumpur panas. Meskipun penerangan minim, dia masih bisa melihat sekitar rumah terbenam pasir dan beberapa pohon angus. Bobon, ya, aku tidak bisa lagi masuk lebih jauh. Pandanganku terbatas, ucap Rama. Sebetulnya tidak terlalu jauh lagi lokasinya, tapi biar aku pancing sosok itu keluar, saut Bobon. Segera lakukan, aku tidak nyaman berlama-lama di sini, kata Rama. Tunggulah sebentar, balas Bobon kemudian pergi. Setelah beberapa saat, Bobon pun kembali bersama dengan beberapa makhluk yang mengejarnya. Aduh, Bon, kenapa kau bawa sebanyak itu? Satu saja kan cukup, ucap Rama. Terlanjur, aku tidak sengaja mengusik sarangnya, jawab Bobon. Sial, ini akan merepotkan. Rama menggerutu. Rombongan makhluk terbang itu mendekati Rama. Pada awalnya, Rama hanya ingin menangkap satu dan mencari informasi dari sosok tersebut. Tapi tak disangka Bobon malah mancing begitu banyak. Sebenarnya, apa yang Bobon lakukan? Makhluk apa itu? Suasana yang gelap itu tiba-tiba saja menjadi terang benderang karena munculnya sekelompok bola api yang mengejar Bobon. Sosok bola api yang Bobon usik tak lain adalah sekumpulan banaspati yang konon adalah pasukan Ki Jurutaman yang ditinggalkan. Banaspati adalah sosok makhluk yang berbahaya bagi makhluk hidup, entahlah itu manusia atau hewan. Banaspati biasanya akan menyerang makhluk yang memiliki suhu panas tubuh, jadi percuma jika tiarap. Salah satunya untuk menghindari banaspati adalah membawa benda yang memiliki unsur logam yang tajam seperti peniti contohnya. Dipercaya banaspati takut dengan benda tajam yang terbuat dari logam
Karena mitosnya, Banaspati lemah terhadap unsur besi. Bola api berterbangan menuju ke arah Rama. Mungkin tidak akan mengancam Rama jika dia dalam kondisi meraga sukma, tapi dalam kondisi fisiknya saat ini sangat berbahaya bagi Rama. Serahkan padaku, mereka tidak lebih dari mainan bagiku, ucap Bobon. Bon, jangan kelewatan Bon, tangkap satu dan biarkan yang lainnya, kata Rama. Sepertinya ada yang aneh dengan makhluk ini. Lihatlah, ada yang berbeda di antara mereka, saut Bobon. Di antara kumpulan Banaspati, ada beberapa sosok yang berbeda diketahui. Ada 3 jenis makhluk Banaspati. Pertama, adalah Banaspati yang biasanya terlihat hanyalah dalam wujud bola api yang melayang. Kedua, masih sama seperti bola api yang melayang, hanya saja memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan memiliki bentuk seperti kepala manusia. Dan yang ketiga, disebut Banaspati sempurna, yang memiliki postur tubuh seperti manusia namun keseluruhannya diselimuti api. Dari semuanya, Banaspati yang memiliki tubuh sempurna sudah memiliki kecerdasan dan tidak takut dengan unsur besi. Tapi juga Banaspati jenis ini sangat jarang dan tidak sembarangan menyerang makhluk hidup kecuali mengusiknya. Suara Banaspati jenis kedua yang sedang menggerakkan rahangnya dan saling berbenturan hingga menimbulkan suara seperti sedang meretakkan gigi. Kenapa kau cari masalah dengan kami, monyet gunung? Ucap sosok api tersebut. Hei, siapa yang kau panggil monyet gunung? Aku adalah Raja Kera, balas Bobon. Maaf, kami tidak bermaksud mencari masalah. Pada awalnya kami bermaksud menangkap salah satu dari kalian, hanya untuk mencari informasi terkait runtuhnya Geger Boyo. Karena setelah kejadian itu, banyak jiwa manusia yang hilang di kawasan Merapi ini, dan temanku salah satunya yang hampir menjadi korban. Jika kami tahu ras Banaspati ada yang sepertimu di sini, tentunya kami tidak akan cari masalah untuk menangkap salah satu dari kalian. Jelas Rama. Aku peringatkan kau manusia, apa yang terjadi di sini di luar kemampuanmu. Bahkan Tuan kami Kijurutaman tidak bisa mengabaikan perintahnya untuk meninggalkan kawasan ini. Runtuhnya Geger Boyo ini bukanlah keinginan Tuan kami, ucap Banaspati. Tolong jelaskan. Aku sangat membutuhkan informasi tersebut. Kami berjanji tidak akan mengganggu ras kalian. Rama memohon. Ketahuilah manusia, ini ada hubungannya dengan Keraton Merapi. Jangan sekalipun kau mengusik mereka. Banaspati kemudian menjelaskan, sebelum Geger Boyo runtuh, dulu pernah terjadi pertarungan antara ketiga manusia sakti dan pihak Keraton Merapi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu manusia sakti yang dimaksud adalah Ki Wongso dan rekan-rekannya yang menjabat sebagai pilar Merapi. Karena pihak Keraton Merapi kehilangan ketiga pilarnya, Kesultanan Merapi mulai sulit untuk mencari jiwa baru yang berbakat. Saat itu, Ki Sultan mengunjungi Ki Jurutaman dan merekrutnya menjadi salah satu pilar Merapi. Ki Jurutaman pada awalnya menolak karena dia memiliki tugas untuk menjaga dan menghadang amukan lahar dan material Merapi. Tetapi karena bujukan fakta bahwa Wong Jowo wes ilang jawane, Ki Jurutaman akhirnya menerima permintaan Ki Sultan dan menjadi salah satu pilar Merapi. Perginya Ki Jurutaman yang menjadi pondasi Geger Boyo akhirnya runtuh. Sebagian prajurit Banaspati mengikuti Ki Jurutaman dan sebagian lainnya lebih memilih mau ikut campur urusan Keraton Merapi dan tetap menetap di mana Geger Boyo runtuh. Jatuhnya banyak korban, entah itu manusia atau hewan. Itu kemungkinan karena ulah Ki Sultan yang marah. Ki Sultan tidak bisa bertindak sembarangan karena dia juga masih dalam pantauan Raja Merapi. Maka dari itu, dia bertindak cukup hati-hati agar niatannya tidak disadari oleh anggota keluarga keraton. Jadi maksudmu, semua ini ada kaitannya dengan Kesultanan Merapi yang mengendalikan 7 pilar Merapi, ucap Rama. Hanya itu yang bisa aku beritahu. Ingat, jangan pernah mengganggu kami lagi. Banaspati kemudian pergi. Akan merepotkan jika ini ada kaitannya dengan Kesultanan Merapi. Lebih baik jangan sampai terlibat, ucap Bobon. Ya, kau benar Bon. Baiklah, lebih baik kita segera pergi dari sini, saut Rama. Hei, ada manusia mendekat, kata Bobon. Siapa? Apa mungkin pemuda yang ada di sana sebelumnya? Aku rasa tidak mungkin, ucap Rama. Memang bukan, tapi manusia ini orang yang kau kenal, balas Bobon. Rama sudah bisa langsung menebak siapa orang tersebut.
Di sisi lain, di mana Yuda berada, setelah mampir di warung kopi, Yuda langsung menuju ke arah lokasi geger boyo. Tak jauh dari lokasi dia diberhentikan oleh pemuda yang ada di sana. "Hei, mau kemana mas? Kalau malam jalan ini tutup, besok saja kemari lagi," ucap salah satu pemuda. Maaf, saya sedang ada perlu sebentar mas, tidak lama kok," jawab Yuda bingung. Mau melakukan aktivitas spiritual ya? Ada-ada aja. Sebelumnya juga ada yang masuk ke sana dan belum kembali juga. Sudah 2 jam yang lalu. Hati-hati, banyak banaspati keliaran. Tiarap kalau ketemu banaspati, ucap pemuda mempersilahkan Yuda masuk. "Terima kasih mas," ucap Yuda lalu berlalu pergi. Manusia zaman sekarang, tebakanku mereka pasti mencari wangsit atau pesugihan janjan. Orang bener kabeh, kata salah satu pemuda. Yuda sempat bertanya-tanya dalam hati, siapa orang yang masuk sebelum dia, tapi tak dia hiraukan dan melanjutkan perjalanannya menuju pusat tujuan. Karena jalanan yang cukup sulit, kendaraan Honda bebek milik pengurus villa agak sulit Yuda kendalikan. Ditambah tanahnya yang agak becek, membuat Yuda beberapa kali tergelincir saat mengendarai motor tersebut. Sial, cukup merepotkan juga kondisi jalan di sini, gumam Yuda. Apa itu? Hantu bola api? Apa ada yang sedang melakukan praktek ilmu hitam di sini? Jangan-jangan ada orang yang masuk sebelum aku, ucap Yuda dalam hati. Yuda kemudian mendekati sosok bola api tersebut, tetapi saat Yuda mulai mendekat, sosok bola api itu pergi. Di Kalimantan, hantu bola api dipercaya adalah keilmuan yang dimiliki oleh seseorang yang mempelajari ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Bahkan ada beberapa suku Dayak yang memiliki keilmuan tersebut, tetapi jika bukan karena situasi terdesak, mereka tidak akan menggunakan ilmu hitam tersebut. Aku kira siapa yang memiliki ilmu jahat seperti itu. Ternyata kau orangnya, ucap Yuda. Hei, maksudmu apa? Aku tidak mengira kau akan ada di sini. Minggir, jangan halangi jalanku, balas Rama. Setelah melakukan aksi jahatmu, kau mau kalau aku pergi begitu saja? Siapa yang sudah kau celakai? Kata Yuda menghentikan langkah Rama. Hei, maksudmu apa? Aksi jahat apa yang kau maksud? Sudah, jangan cari masalah. Minggir, saut Rama. Aku sudah melihatnya sendiri. Kau baru saja melepaskan bola api untuk mencelakai seseorang kan? Kau tidak bisa mengelak. Aku heran, kenapa kau tiba-tiba ingin pulang? Ternyata kau malah di sini dan melakukan aksi jahatmu. Jangan-jangan apa yang terjadi dengan Tirta itu karena ulahmu, ucap Yuda. Hei, jangan sembarangan menuduh. Bola api yang kau lihat itu namanya banaspati di sini, dan itu bukan ilmu. Aku punya alasan ada di sini. Yang jelas bukan untuk mencelakai orang lain. Sekarang minggir, saut Rama. Apa kau pikir aku percaya dengan ucapanmu? Kata Yuda. Terus kau mau apa? Bentak Rama. Aku akan menghentikanmu, Kora. Yuda jelas-jelas tidak akan mempercayai Rama. Ia segera memanggil Kora untuk berurusan dengan Bobon. Rama juga tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa meladeni Yuda. Oke. Kita selesaikan pertarungan yang sempat tertunda. Bobon, hajar burung bangkai itu. Tidak perlu lagi menjelaskan kepada Yuda karena itu akan sia-sia. Ya, sejak awal mereka berdua sudah sering berselisih dan kali ini tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Oh, kasar sekali kau menyebutku burung bangkai, ucap Kora. Berikan pelajaran kepada monyet itu, Kora. Akan aku tangani manusia jahat satu ini, kata Yuda. Siap Tuhan, balas Kora. Suasana tiba-tiba hening. Mereka saling berhadapan-hadapan. Sebelum mereka saling serang, mereka sama-sama mencari celah dan kelengahan masing-masing. Mereka tampak serius. Bisa jadi ini adalah pertarungan penghabisan antara hidup dan mati. Situasi semakin tegang. Mereka sudah bersiap dengan posisi kuda-kuda mereka. Bobon dan Kora lebih dulu bertindak. Mereka bertarung di udara dan terlihat seperti kilat yang saling bertabrakan. Yuda dan Rama akhirnya memulai pertarungan mereka. Pukulan demi pukulan saling dilayangkan hingga beberapa saat mereka masih imbang saat Rama melakukan gerakan untuk memicu energi tenaga dalamnya. Tendangan keras melayang ke arahnya. Beruntung, Rama sempat memblokir serangan Yuda meskipun ia harus terpental beberapa meter. Sekarang bukan pertunjukan, tapi pertarungan. Kau kira aku akan memberikanmu waktu melakukan gerakan anehmu yang tak berguna barusan, ucap Yuda.
Tak berguna kau bilang, seranganmu cukup kuat. Tapi apa kau yakin kakimu baik-baik saja? Balas Rama. Yuda menyadari itu. Ya, kakinya terasa kesemutan setelah ia menendang Rama. Yuda bisa dibilang pemuda yang terkuat di sukunya. Tidak ada yang mampu mengalahkan dia, bahkan yang lebih tua darinya. Tapi yang dia lawan kali ini juga bukan orang sembarangan. Rama adalah keturunan ahli Sakera yang tak bisa diremehkan. Dari umur 6 tahun, Rama sudah mulai belajar ilmu bela diri. Bela diri yang dikuasainya saat ini kurang lebih 7 aliran. Ditambah diperkuat dengan ilmu tenaga dalam dan bela diri gaib, Rama menjadi lawan yang cukup tangguh bagi Yuda. Pertarungan mereka berlangsung hampir 1 jam. Ini adalah pertarungan pertama kalinya bagi Yuda yang tidak bisa dimenangkannya dengan mudah. Yuda terlalu meremehkan Rama. Dari segi stamina, Yuda memang terlihat lebih unggul, tetapi dari segi pemahaman, Rama jauh di atas Yuda. Rama mampu memprediksi gerakan yang sia-sia, yang mana dia bisa lebih menghemat energinya saat pertarungan. Akan tetapi kondisi mereka tetap saja sama-sama mengalami kelelahan. Setelah 1 jam lebih mereka bertarung. Di sisi lain, Bobon dan Cora juga mengalami hal yang sama. Mereka sama-sama imbang dan kelelahan, tetapi mereka tidak menyadari dampak dari keributan pertarungan mereka memancing sosok kuat. Ditambah lagi energi spiritual Yuda dan Rama yang di atas rata-rata menarik sosok makhluk untuk menghampiri mereka. Hahaha. Terdengar tawa menggelegar dan tiba-tiba saja situasi sekitaran berubah. Mereka langsung menghentikan pertarungan mereka, tak terkecuali Bobon dan Cora yang langsung kembali di sisi tuannya. Setelah tawa itu berhenti, mereka menyadari bahwa mereka kini sudah berada di dalam teritori bangsa jin. Bagus, bagus. Akhirnya aku menemukan bakat baru. Ucap sosok misterius yang tidak terlihat di balik kabut. Perlahan, sosok itu muncul dan terlihat jelas. Tubuhnya besar, 4 kali lipat dari ukuran manusia dewasa. Matanya merah menyala dan sekujur tubuhnya dipenuhi sisik hitam yang terlihat sangat keras. Siapa dia pun? Tanya Rama. Aku tidak tahu, tapi hati-hatilah. Makhluk itu sangat kuat. Jawab Bobon. Hei, siapa kau? Tuhan, hati-hati dengannya, jangan menyinggungnya. Aku sendiri tidak yakin apakah bisa mengalahkannya, saut Cora. Yuda langsung terdiam. Dia harus menjaga ucapannya, jangan sampai hal merepotkan akan menimpanya. Sangat jarang bisa menemukan manusia yang memiliki bakat seperti kalian. Ayo, ikutlah denganku. Kemuliaan dan umur panjang akan kalian dapatkan. Aku adalah Buto dari klan Butara Kala, salah satu pilar Merapi. Terang Buto pemimpin tertinggi dari Butara Kala. Pilar Merapi, dalang dari hilangnya jiwa-jiwa manusia yang kalian lebur untuk kepentingan kalian sendiri, bukan? Saut Rama. Jangan salah menilai kami. Entah dari mana kau bisa mendapatkan informasi itu, kata Buto. Maaf, aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Bobon, ayo kita pergi. Ucap Rama ingin segera pergi dari wilayah jin. Cora, kita juga pergi, kata Yuda. Kurang ajar, aku sudah berusaha untuk bersikap lembut. Berani-beraninya kalian manusia lemah mengabaikan aku. Sudewo, Kumolo, seret manusia-manusia itu kemari. Perintah Buto kepada bawahnya. Baik pimpinan, jawab mereka serentak. Sudewo dan Kumolo langsung menghampiri Rama dan Yuda. Tentunya Bobon dan Cora berusaha untuk menghentikannya. Tuhan, larilah. Ayo, pergilah, selamatkan dirimu, kata Bobon dan Cora. Rama dan Yuda langsung berlari meninggalkan pendamping mereka yang berusaha menghentikan Sudewo dan Kumolo. Tapi baru saja beberapa langkah mereka dapatkan, Bobon dan Cora terpental hingga tepat berada di depan mereka. Bobon, Cora, Sudewo dan Kumolo bukanlah makhluk yang lemah. Bobon dan Cora yang dalam keadaan lelah dan terluka saat pertarungan mereka tadi bukanlah lawan bawaan Buto. Tidak hanya Bobon dan Cora, Rama dan Yuda juga mengalami hal yang sama setelah pertarungan mereka tadi. Kesampingkan masalah kita dulu. Ada yang lebih penting untuk ditangani saat ini, ucap Yuda. Oke, aku setuju, balas Rama. Pelindung kalian lumayan, tapi mereka bukanlah tandingan untuk Sudewo dan Kumolo, ucap Sang Buto.
Ranjing, hatala langit. Yuda mengucapkan mantra seketika. Aura di sekelilingnya berubah, energi spiritual yang tajam berkumpul di sekelilingnya dan membentuk sebuah senjata terbang yang disebut sebagai Panglima Mandau. Panglima Mandau adalah senjata spiritual milik Panglima Burung. Yuda berhasil menguasai Panglima Mandau dalam mimpinya. Oh, ternyata kau masih menahan diri tadi, ucap Rama. Ini bukan saatnya kau menahan diri juga. Aku juga tahu kau belum sungguh-sungguh saat melawanku tadi, jawab Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Rama juga langsung merapalkan sebuah mantra dengan bahasa Madura, diawali dengan ucapan basmalah. Kemilau cahaya biru turun dari langit, sebuah senjata spiritual yang besar dan memancarkan sinar biru, celurit Sakera. Bubun dan Kora segera kembali di sisi tuan mereka. Saat Sudewo dan Kumolo mendekat, mereka langsung terpental terkena senjata spiritual milik Rama dan Yuda. Wah, manusia ini tidak biasa, ucap Kumolo. Ya, kau benar, kali ini kita mendapatkan tanggapan yang bagus, saut Sadewo. Bagus, bagus. Ternyata kalian punya sedikit kemampuan. Cepat tangkap manusia itu, singkirkan pelindung mereka, kata Buto memberikan perintah tanpa mengulur waktu. Sudewo dan Kumolo kembali mendekati. Kali ini Rama dan Yuda mulai kewalahan menghadapi kombinasi Sudewo dan Kumolo. Bahkan Kora dan Bobon sudah bergabung dalam pertarungan. Seandainya Rama dan Yuda tidak kelelahan sebelumnya, mungkin mereka tidak akan sesulit itu melawan mereka. Ini sudah menjadi batas mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan. Jedung. Rama dan Yuda terkena serangan langsung, dan itu sangat fatal bagi mereka karena dalam kondisi fisik. Hanya itu kemampuan mereka, ucap Sudewo. Hei, jangan berlebihan, nanti jiwanya rusak dan tidak bernilai lagi, balas Kumolo. Sial, apakah aku harus berakhir di sini, ucap Yuda. Kora telah kembali karena Yuda sudah tidak mampu lagi mempertahankan kehadirannya. Begitu juga dengan Bobon. Kemunculan pendamping mereka mengkonsumsi energi spiritual. Saat energi spiritual mereka habis, maka pendamping mereka akan hilang dengan sendirinya. Aku sudah sampai batasku. Bahkan untuk berdiri saja sudah sulit. Situasi dunia ini sudah melemahkan kita. Kita benar-benar kacau, saut Rama. Ya, mereka berdua tidak bisa lagi melawan. Bahkan Buto sama sekali belum bertindak. Kondisi dalam jin memang tidak menguntungkan bagi mereka yang dalam kondisi fisik. Seandainya mereka dalam situasi meraga sukma, mungkin Sudewo dan Kumolo tidak akan sesulit itu bagi mereka. Semuanya tanpa ada persiapan, dan hal itu terjadi karena ulah mereka berdua sendiri. Percuma menyesalinya, semuanya sudah terlambat. Meskipun Rama dan Yuda dalam kondisi fit sebelumnya, mereka tetap saja tidak akan mampu melawan Buto, salah satu pilar Merapi yang mengendalikan seluruh pasukan Butara Kala. Situasi sangat tidak menguntungkan mereka berdua. Kondisi mereka sudah kelelahan dan terluka akibat pertarungan sebelumnya, ditambah luka yang didapatkan dari serangan Sudewo dan Kumolo. Kini mereka benar-benar tidak ada harapan. Jangankan mengalahkan mereka, untuk sekedar kabur saja sudah mustahil bagi mereka. Yuda bersender di batu dan sesekali muntah darah. Kondisinya lebih parah daripada Rama. Sial, apakah ini akan menjadi akhir bagiku? Ya, setidaknya aku tidak dikalahkan olehmu, ucap Yuda. Kau ini bicara apa? Suatu hari kau pasti akan aku hajar sampai setengah mati. Jadi jangan mati tanpa seizinku, keparat, balas Rama menghampiri Yuda lalu duduk di sebelahnya dengan susah payah. Kau kira aku selemah itu? Aku menyesal tidak memukuli kau dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Jika ada kesempatan, ku buat babak belur muka cantikmu itu. Awalnya aku kira kau perempuan, makanya aku menahan diri, kata Yuda. Bagaimana? Matamu buta? Mana ada wanita dengan lengan kekar seperti ini? Apa otakmu rusak? Apa jangan-jangan wanita sukumu kekar semua? Balas Rama sambil menunjukkan lengannya yang berotot. Sialan, langsung merinding aku kau bilang begitu, kata Yuda. Aku juga sekarang tahu tipe wanita mana yang kau sukai, kata Yuda. Ya, mereka berdua tidak menyangka jika akan mengalami situasi seperti itu. Awalnya mereka benar-benar serius ingin bertarung habis-habisan, tidak peduli meskipun salah satunya harus mati. Tetapi situasi hidup dan mati justru mereka alami untuk saling bertahan dan bekerja sama melawan musuh mereka.
Atas kejadian itu, mereka sama-sama memiliki ketertarikan satu sama lain. Tidak pernah sekalipun mereka mengalami situasi hidup dan mati bersama seseorang. Secara tidak sengaja, ikatan pertemanan mereka menjadi kuat. Meskipun awalnya mereka benar-benar saling bermusuhan. Wah, sepertinya mereka sudah mulai gila, ucap Sadewo. Hei, jangan sampai itu terjadi, bodoh. Ki Sultan butuh jiwa yang sehat dan berbakat. Meskipun berbakat, jika dia gila apa gunanya? Ayo cepat tangkap mereka, saut Kumolo. Kau benar, ayo segera selesaikan ini, kata Sadewo. Sadewo dan Kumolo langsung bergegas menghampiri Rama dan Yuda. Takut jika dibiarkan lebih lama jiwa mereka terganggu. Butuh hanya memperhatikan mereka dari kejauhan. Sosok sepertinya tidak perlu turun tangan untuk menangkap manusia seperti Rama dan Yuda. Wuss. Wah, hampir saja. Siapa itu? Ucap Sadewa terkejut menghindari semburan api yang datang dari arah belakang Rama dan Yuda. Hei, siapa kalian? Berani buat keributan di wilayahku? Ucap sosok manusia api yang bernama Pati. Ternyata kau. Jangan ikut campur urusan kami. Minggir, ucap Kumolo. Hei, ini adalah wilayah tuanku. Kenapa prajurit Putara Kala mencari masalah di sini? Balas Pati. Jangan salah paham. Kami kemari hanya ingin membawa kedua manusia itu. Lagi pula ini adalah juru taman yang ditinggalkan. Kenapa prajurit api setingkat dirimu masih tetap di sini? Ucap Buto yang kemudian menampakkan dirinya. Kau adalah, kata Pati terkejut. Apa kau baru sadar jika Tuan Buto di sini, sekalipun Ki Juru Taman di sini, dia tidak akan bersikap arogan sepertimu? Ucap Sadewo. Maaf, bukannya aku ingin ikut campur urusan kalian, tapi aku diperintahkan tuanku untuk menjaga tempat ini dan menangkap siapapun manusia yang memasuki wilayahku. Mereka berdua adalah milik kami. Bagaimana jika tuanku tahu jika kalian merebutnya dari kami? Mungkin tuanku tidak berani arogan di hadapan kalian, tapi apakah kalian siap menerima amarah dari tuanku? Jelas Pati. Sudah cukup. Tidak peduli siapa yang menangkap manusia itu, mereka tetap akan diserahkan kepada Ki Sultan untuk dilebur jiwanya. Baik, aku akan menghormatinya karena kami sama-sama pilar Merapi. Anggap saja juru taman beruntung. Ayo kita pergi dari sini, ucap Buto. Baik pemimpin, jawab Sadewo dan Kumolo. Rombongan Putara Kala akhirnya pergi meninggalkan wilayah tersebut. Mereka sebetulnya tidak takut, hanya saja Ki Juru Taman salah satu pilar yang disukai oleh Ki Sultan. Maka dari itu, Buto lebih memilih menghindari masalah. Bukankah itu api yang kau keluarkan untuk menyakiti seseorang? Kata Yuda. Diam kau, saut Rama. Ternyata kau juga bagian dari mereka, ucap Rama. Apa yang kau pikirkan? Pergi kalian. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, jangan pernah ganggu kami. Sekarang pergilah, balas Pati. Maksudmu, kau tidak akan menangkap kami, lalu bagaimana kau akan menjelaskan kepada mereka? Kata Rama. Buat apa memberikan penjelasan kepada mereka? Aku bukan bagian dari mereka. Segeralah pergi sebelum mereka datang kembali. Jelas Pati. Bukankah jika kami pergi itu akan menjadi masalah buatmu, makhluk api? Saut Yuda. Itu tidak ada urusannya denganmu. Pergilah selagi bisa. Jangan salah paham. Aku bukan membantu kalian. Aku hanya menjalankan perintah, ucap Pati. Ini menjadi kesempatan untuk mereka berdua. Karena Yuda yang tidak mampu berdiri, Rama membantunya dan mereka segera meninggalkan teritori di alam jin. Setelah beberapa langkah, terdengar suara gemuruh langkah dari rombongan Putara Kala pergi sebelumnya. Hei, hentikan manusia itu, teriak Sudewo memberikan perintah kepada prajurit Putara Kala. Berani-beraninya kau mengkhianati keraton Merapi, Pati, ucap Kumolo. Lindungi anak cucu Mataram, lindungi anak cucu Mataram. Kumpulan bola-bola api mendekati Pati dan bergabung menjadi satu. Pati perlahan menjadi besar dan semakin kuat seiring bertambahnya bola api yang terus menyatu ke dalam tubuhnya. Semakin lama tubuh Pati mengalami perubahan. Tubuh besar Pati semakin lama semakin mendekati sempurna dan terlihat jelas menjadi seperti seorang wanita api. Lindungi anak cucu Mataram, ucap Pati dengan nada yang serak dan sedikit bergema. Makhluk apa itu sebenarnya? Gumam Rama. Segeralah pergi, ucap Pati berteriak kepada Rama. Rama segera meninggalkan lokasi tersebut. Meskipun kesulitan sambil memapa Yuda, akhirnya mereka berdua bisa keluar dari teritori alam jin. Setelah mereka keluar, Rama langsung bergegas menuju ke pangkalan para pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong di sana. Mas minta tolong mas, kawan saya sedang terluka mas, ucap Rama. Loh,
Ada apa mas? Bukannya si mas ini tadinya kesini sendirian? Jawab salah seorang pemuda. Iya mas, tadi teman saya nyusul setelah saya tiba duluan. Terang Rama. Loh, temannya terluka kenapa Thomas? Tanya mereka. Kejatuhan pohon kelapa mas. Jawab Yuda membohongi mereka. Waduh kok bisa? Wes, ayo kita ke sana. Akhirnya beberapa pemuda itu pun bersedia membantu Yuda yang dalam kondisi terluka parah, tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka membantu membawa Yuda ke klinik terdekat. Dan akhirnya masalah selesai. Tentu tidak. Rama dan Yuda tidak tahu bagaimana hasil pertarungan Pati dan pasukan Butarakala. Mereka sudah bertemu dan melihat wujud Buto, pemimpin tertinggi Butarakala. Tentunya mereka tidak akan lepas dari incaran Buto. Setelah sampai di klinik, Rama langsung jatuh pingsan. Mau bagaimanapun, Rama juga terluka cukup serius meskipun tidak separah Yuda. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali. Part 4 Keraton Merapi. Makin seru aja ya makin kesini ya. Jadi ada 7 pilar nih, ada 7 pilar Merapi dan masih menjadi misteri ya. Di part keempat ini ada kebagi ya. Yang di awalnya itu bagaimana Desta di Desa Karangputih akhirnya bertemu lagi dengan istrinya yang sudah meninggal dunia tapi dalam bentuk Sukman, dan Sukmannya itu masih berbentuk anak kecil umur 10 tahun. Itu nggak kebayang, terharu banget pasti itu pertemuannya karena Desta ini benar-benar bucin dan belum bisa move on sampai saat ini dari kehilangan istrinya yaitu Laura. Aduh, setelah Desta muncul lagi nih ada konflik Rama dan Yuda yang mana mereka selalu bermusuhan, bertarung, hampir saling membunuh tapi akhirnya menjadi pertemanan luar biasa. Yuda yang berasal dari Kalimantan, Yuda Mantike, dan Rama yang berasal dari Madura pada akhirnya bersahabat. Kita semuanya harus bersahabat teman-teman ya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Sinta Diary atas izinnya untuk kami membawakan kisah luar biasa ini. Dan semoga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih utamanya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like dan tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.